Ada sedikit Pak Wapres. Iya Pak. Di kedepannya harapan kami semoga Pak Wapres tahun depan tidak resmi lagi gitu. Cukup kita di daerah aja. Pak Gibran tidak bisa menjawabnya dan menyerahkan mic pada wali kota untuk memberikan jawaban. Spontan warga nampak kecewa. Mengapa Pak Presiden atau Wapres tidak bisa menjawab, memberikan solusi yang konkret untuk mengatasi banjir di Bali? Video kayak tadi itulah yang disukai sebagian rakyat Indonesia, yang suka dengan kebencian, yang suka dengan narasi hoax. Jangankan mereka menjadi pejabat, dari kata-kata yang ada di dalam video saja itu bisa dikorupsi, apalagi ketika mereka jadi pejabat, bisa jadi APBN, KRI, habis dikorupsi. Seandainya Bapak Anies Baswedan yang jadi presiden, tidak akan ada banjir di Bali. Anak abah, aneh-aneh aja komentarnya. Katanya anak-anak abah ini orang-orang pintar, orang-orang cerdas. Masa komentar begini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat ya. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik ya, yakni tentang Gibran ya, yang dibicarakan netizen ya, karena dianggap diusir oleh warga Bali. Ada biasa ya si Sudrun, kalau tidak menyebarkan hoax ya kemakan hoax, cuma 2 itu dah. Kalau nggak menyebarkan hoax, kemakan hoax, mencaci, memaki, memfitnah, udah itu dah. Lebih-lebih ya, ada juga kaum pembenci ya yang sampai menyebut bahwa itu sangat memprihatinkan sekali. Jadi sesuatu yang dialami oleh Gibran di Bali ya, yang katanya itu dalam tanda kutip diusir oleh warga Bali, itu sangat memprihatinkan katanya. Padahal sebetulnya warga Bali tidak ada yang mengusir Gibran. Aduh, gimana sih? Aduh, Sodron. Ini adalah efek kalah pilpres teman-teman ya. Efek kalah pilpres berkali-kali ya kan. Karena semua yang didukung Sudrun ini berkali-kali pilpres itu nggak pernah ada yang menang. Aduh. Ya. Jadi mereka sampai saat ini belum bisa move on. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Ada sedikit Pak Wapres. Iya Pak. Di kedepannya harapan kami semoga Pak Wapres tahun depan tidak resmi lagi gitu. Cukup kita di daerah aja. Videonya dipotong ya kan. Harapan warga Bali, yuk daerah mana lagi? Aduh, ini pasti si Sudrun ini kan. Yang memotong-motong ini si Sudrun ya kan, dikasihlah tulisan yang macam kayak gitu di atas, provokatif ya kan. Sambangi korban banjir, warga Bali minta Wapres Gibran jangan datang lagi. Dengerin dulu omongan sebelumnya yang disampaikan oleh warga Bali tersebut apa gitu loh. Jadi warga Bali itu minta solusi. Gimana caranya nggak terjadi banjir lagi sehingga wakil presiden nggak usah datang lagi ke sana. Maksudnya begitu, bukan mengusir bro. Koplak, lanjut. Harapan kami semoga Pak Wapres tahun depan tidak resmi lagi gitu. Cukup kita di daerah aja. Video kayak tadi itulah yang disukai sebagian rakyat Indonesia, yang suka dengan kebencian, yang suka dengan narasi hoax. Jangankan mereka menjadi pejabat, dari kata-kata yang ada di dalam video saja itu bisa dikorupsi, apalagi ketika mereka jadi pejabat, bisa jadi APBN, KRI, habis dikorupsi. Makanya jangan berharap amat.
Iya, jadi saya sependapat dengan apa yang disampaikan oleh netizen barusan ya, tadi di bagian agak tengah begitu, bahwa sebetulnya ya penggiringan opini ya, apa namanya, narasi-narasi yang dibikin ya dengan tujuan itu membenci salah satu tokoh, itu sebetulnya dengan harapan orang yang melakukan ini mendapatkan jabatan. Ini menurut saya sudah sangat gimana ya, tidak sehat sekali ya. Jadi seseorang hanya ingin mendapatkan jabatan, dia melakukan sesuatu yang itu tidak terpuji sekali ya, mencemarkan nama baik orang, mencaci, memaki, memfitnah, memotong-motong video dengan maksud untuk menjelekkan ya, menjelek-jelekan pihak tertentu, orang tertentu. Ini menurut saya sangat tidak manusiawi ya. Beda dengan netizen-netizen seperti kami ini yang melakukan reaction politik yang tidak berpihak kepada siapapun. Kami menyuarakan sesuatu bukan karena minta jabatan. Minta jabatan sama siapa coba ya kan, orang kita nggak kenal sama pejabat sama sekali. Lanjut. Beredar video warga Bali mengusir Wapres. Ini ya, biar Bapak tidak datang lagi. Ini perlu diluruskan ini ya. Saya bukan pembela Gibran. Warga itu meminta solusinya gimana supaya banjir ini tidak terjadi lagi di Bali. Meminta Bapak Gibran untuk menjelaskan. Nah, supaya banjir ini tidak ada lagi di Bali, terus gimana solusinya? Itu yang dimaksudkan, supaya banjir ini tidak terjadi lagi di Bali dan Gibran supaya tidak datang lagi ke sini. Kalau banjir itu tidak terjadi lagi di Bali, bukan warga Bali itu mengusir Gibran untuk datang ke sini. Sedikit-sedikit ya, pintar sedikit untuk mencerna. Nah, paham ya? Jadi, ya kan? Bukan diusir oleh masyarakat Bali. Ya mana ada lah masyarakat Bali mengusir pejabat. Masyarakat Bali itu sampai saat ini teman-teman ya. Bukannya saya mau memuji terlalu berlebihan, tetapi faktanya dari beberapa wilayah yang pernah saya kunjungi ya kan. Masyarakat Bali ini menduduki urutan pertama masyarakat yang sangat sopan. Walaupun di Bali ada juga warga yang arogan ada, tetapi pada umumnya masyarakat Bali ini masyarakat yang paling sopan, menjunjung tinggi, wah segala macam lah, keren, pokoknya keren, ya kan? Nggak mungkin, ya kan, masyarakat Bali itu mengusir wakil presiden, apalagi pada saat Pilpres kemarin, paslon 02 itu di Bali unggul bro. Jadi masyarakat Bali itu meminta solusi. Ya, mungkin juga masyarakat Bali itu menyindir sedikit gitu ya kepada wakil presiden bahwa mungkin tata kelola di Bali ini terjadi kesalahan yang dilakukan oleh pejabat-pejabat. Nah, sehingga menyebabkan daerah resapan air menjadi berkurang sehingga terjadi banjir bandang. Nah, ini bagaimana solusinya Pak Wapres agar ke depan tidak terjadi banjir lagi sehingga Pak Wapres tidak harus ke sini. Gitu loh maksudnya. Pak Wapres ini dimintai solusi agar menertibkan pejabat-pejabat di Bali yang suka ya kan mengubah fungsi lahan misalnya seperti itu. Cerdas sedikit lah ya. Lanjut. Guys, saya dapat kiriman video dari seorang teman. Ternyata isinya peristiwa kunjungan Wapres Gibran di Bali terkait dengan banjir bandang yang melanda kota dan pasar dan menelan korban nyawa 18 orang meninggal dan ratusan keluarga terpaksa mengungsi. Peristiwanya minggu lalu. Yang menarik sekaligus memprihatinkan bagi saya adalah suasana pertemuan antara
warga setempat dengan Wapres Gibran yang didampingi oleh Wali Kota Denpasar. Apa itu? Satu, pertanyaan warga yang meminta solusi dari Wapres Gibran. Bagaimana mengatasi banjir di Bali yang terjadi setiap tahun dan sepertinya tidak ada solusinya hingga hari ini. Pak Gibran tidak bisa menjawabnya dan menyerahkan mic pada wali kota untuk memberikan jawaban. Spontan warga nampak kecewa. Mengapa Pak Presiden atau Wapres tidak bisa menjawab, memberikan solusi yang konkret untuk mengatasi banjir di Bali? Sekali lagi, warga kecewa. Kedua, ada pernyataan warga agar Pak Gibran jangan lagi datang di Bali. Barangkali cuplikan videonya yang keliru, tapi begitu pernyataan warga. Barangkali terkait juga dengan peristiwa kesan ketidakmampuan Pak Gibran untuk memberikan solusi terhadap banjir di Bali. Entahlah. Tetapi itu bagian dari keberanian warga yang sudah tidak takut terhadap pejabat yang tidak bisa memberikan solusi. Teman saya menyatakan, janganlah siswa SD, murid SD, menjadi ketua kelasnya para mahasiswa. Wah, apa artinya itu? Level seorang figur, kapasitas seorang figur itu tidak boleh dibawahi oleh jabatannya. Harus mampu mengatasi, menjadi pemimpin yang baik karena kapasitasnya. Tapi karena, kata teman saya, sekarang ini banyak pejabat kita yang dipaksakan. Analoginya seperti murid SD yang dipaksa memimpin mahasiswa atau para sarjana. Kira-kira begitu. Jadi, apa maknanya itu? Silakan pikir sendiri. Karena itu yang terjadi di negara kita sekarang ini. Banyak anak pejabat, banyak anak orang kaya yang dipaksakan untuk jadi pejabat. Padahal kapasitasnya belum cukup untuk itu. Ini pelajaran penting untuk kita dari rakyat bangsa ini. Aduh, guys, katanya di depan tadi ya, menarik sekali. Kayak apa namanya ya, semacam sangat meyakinkan. Guys, saya mendapatkan video, ya. Dan ternyata isinya video itu memperlihatkan seorang wapres dari negeri Konoha yang diusir oleh warga Bali. Pret. Sangat memprihatinkan. Yang memprihatinkan itu nasibmu, ya. Jadi buzzer. Ya, sampai saat ini ya masih bikin konten macam-macam kayak gini. Mengindikasikan apa? Mengindikasikan bahwa lu nggak dapat apa-apa dari kegiatan buzzer lu itu. Mending netral gitu ya. Tidak mendukung si A, tidak mendukung si B. Ya kan, ketika si A benar dibela, ketika si B dibenar ya dibela. Udah, ngapain memprihatinkan? Sangat memprihatinkan. Yang memprihatinkan itu nasib lu, ya kan, nasib Sudrun. Mana ada Gibran diusir di Bali. Aduh. Yang katanya Gibran gak memiliki kapasitas untuk menyelesaikan banjir. Gibran itu wakil presiden. Ya memang wakil presiden, tapi dia hadir ke Bali, ya kan. Di Bali kan ada pejabat, ada wali kota, ada gubernur. Solusi di Bali ya diserahkan kepada wali kota dan gubernur. Baru setelah wali kota dan gubernur menyampaikan ide-idenya, kalau Gibran masih ditanyakan apa solusinya, baru Gibran bisa menyampaikan pendapatnya. Kalau Gibran langsung menjawab, itu namanya kemajon, katanya orang Jawa ya. Kemajon, paham kemajon? Lanjut. Seandainya Bapak Anies Baswedan
yang jadi presiden tidak akan ada banjir di Bali. Anak abah, aneh-aneh aja komentarnya. Katanya anak-anak abah ini orang-orang pintar, orang-orang cerdas. Masa komentar begini? Kalau memang abah Anda itu ya bisa mengendalikan alam supaya tidak banjir, kenapa pada saat jadi gubernur DKI Jakarta masih banjir? Kocak. Seandainya Bapak Wan Ngibul yang jadi presiden tidak akan ada banjir di Bali. Ceritanya gimana? Coba bayangin ya kan. Logikanya bagaimana? Hah? Nggak nyambung bro. Kok bisa? Ya kan? Hanya gara-gara Abah menjadi presiden. Kemudian Bali tidak terjadi banjir. Ya tetaplah, jangankan Bali, Jakarta saja, ya kan? Tempat Abah menjadi gubernur, ya kan? Tetap terjadi banjir, gitu loh. Hah? Banjir kemana-mana, bisanya Abah apa? Ngelubangin jalan. Ada aja ya yang namanya anak Abah ini, otaknya taruh di pantat itu apa? Lanjut. Yang dilakukan oleh Gibran itu bukan pencitraan, tapi memang udah menjadi kebiasaan. Dia kerja keren, ya, kreatif dan energik. Itu seharusnya pemimpin. Bisa menjadi contoh, bisa menjadi tauladan untuk rakyatnya. Oke, Gibran gercep, Gibran keren, kreatif dan energik, mantap. Iyalah, keren itu, ya kan. Bukan mau mendahului presiden ya yang hadir ke Bali, tetapi karena presiden tidak bisa hadir ke Bali dalam waktu cepat, maka Wapres ini lebih dulu datang. Ya, karena tentu masyarakat Bali memerlukan perhatian, ya kan? Iya, agar apa? Ketika Wapres datang minimal warga Bali merasa tidak sendirian, ya kan? Kemudian juga bantuan-bantuan yang mungkin masih diputar-putar oleh pejabat-pejabat karena Wapres datang mau berkunjung, langsung disalurkan tanpa ditahan-tahan. Kan seperti itu. Perkara presiden kemudian hadir, esok harinya, lusanya, ya nggak masalah. Ya ini bukan soal pencitraan bro. Ini merupakan tanggung jawab moral sebagai seorang pejabat publik ya. Pejabat politik. Lanjut. Saya sendiri bayangkan yang bukan siapa-siapa, enggak mau saya masuk pemerintahan kalau ditawarin jadi apapun. Kalau masih di sana, kenapa? Karena saya mau menganggap bahwa proses yang kemarin itu kan nggak karu-karuan, ya kan, nggak konstitusional dan lain sebagainya. Dan saya lihat Gibran belum pantas pada posisi situ, ya kan? Nah ini pikiran objektif saya, jangan bilang saya benci, enggak, ini pikiran objektif. Makanya saya kadang-kadang ngejek sedikit. Yusril yang merasa dirinya keren itu mau juga jadi anak buah Gibran dalam tanda kutip ya. Walaupun dia merasa enggak saya ikut Prabowo bukan ikut Gibran ya, tapi kan itu paket. Aduh, ini orang ya kan. Seandainya pun saya ditawari masuk pemerintahan, saya akan menolak. Ya iyalah, pasti kau tolak karena faktanya nggak ada yang menawari kau. Aduh, si Kirun kau ini. Saya ngelihat orang macam kayak gini teman-teman, yang ngelihat mukanya aja ya kan, itu udah anaknya kagak ketulungan. Jujur aja, mendengarkan suaranya, apalagi kalau dia bicara ngalor ngidul nggak jelas. Aduh. Dan herannya, seperti inilah cara masyarakat Indonesia kebanyakan dalam mencari jabatan. Jadi dia menjilat orang yang memiliki jabatan untuk menyerang orang-orang tertentu agar diberi jabatan. Padahal nggak ada yang menawari dia jabatan. Coba bayangin. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis di kolom komentar baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya mohon maaf ya jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya.
atau ada data yang dianggap keliru atau salah, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.